Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Diva Melani Pranakusuma dengan NIM 120204211127. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal hukum Islam di Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu berasal dari hukum Islam yang berasal dari Indonesia. Nah, yang pertama itu era kolonialisme Belanda. Pada tahun 1982, Departemen Agama merayakan ulang tahun Pengadilan Agama yang ke-100 yang didekretkan oleh pemerintahan kolonial melalui Lembaran Negara nomor 152 pada tahun 1882, di mana dijelaskan bahwa hukum Islam harus diterapkan dan diatur oleh Pengadilan Agama. Nah, kenyataannya jauh sebelum itu hukum Islam telah diterapkan di Indonesia melalui tahkim, yaitu mempercayakan urusan kepada kiai dan kadi yang ditunjuk oleh kerajaan Islam. Sikap Belanda pada saat itu dipengaruhi oleh teori receptio in complex, yang berarti bahwa hukum yang diterapkan pada individu adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluk oleh seseorang. Hukum Islam tidak dapat diterapkan kecuali sudah dapat diterima oleh hukum adat. Nah, sebelum tahun 1882, doktrin receptio in complex diterima secara resmi, maka semua pertentangan yang terjadi di kalangan orang Islam berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama di seluruh Indonesia. Doktrin receptio in complex diperkenalkan oleh seorang ahli hukum Belanda, yaitu LWC van der Berg, yang menyatakan bahwa hukum Islam harus diterapkan pada umat Islam karena bagi mereka yang menganut suatu agama berhak pula menerima agama tersebut sepenuhnya. Belanda kemudian memperkenalkan teori unifikasi, yang berarti bahwa mereka ingin menerapkan sistem hukum Belanda atau sistem kontinental terhadap orang Indonesia. Sistem ini mendapat tentangan keras dari seorang sarjana Belanda, yaitu Van Vollenhoven, yang memperkenalkan sistem hukum adat. Ahli hukum adat ini menentang sistem unifikasi karena hal ini hanya akan memunculkan penerapan hukum yang artifisial dan tidak sesuai dengan kesadaran sosial masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatur hubungan individu selaku anggota masyarakat. Melalui cara berpikir seperti itu, para ahli hukum adat tidak hanya menentang program unifikasi rezim kolonial, tetapi juga menentang hukum Islam. Tahun 1937, melalui Lembaran Negara nomor 116 tahun 1937, pemerintah Belanda memberikan wewenang pengadilan agama untuk menangani masalah warisan. Wewenang ini diperluas sampai ke pengadilan umum di seluruh Jawa dan Madura sampai sekarang. Nah, yang kedua itu adalah era setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemikiran tentang pengadilan agama tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintahan Republik Indonesia dan juga oleh pemimpin umat Islam serta ulama. Sebagai hasilnya, tahun 1957 keluarlah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pengadilan agama di luar Pulau Jawa dan Madura. Peraturan ini memberikan yurisdiksi yang lebih besar kepada pengadilan agama di luar Jawa, yaitu selain menangani persoalan perkawinan, pengadilan agama juga mempunyai yurisdiksi dalam masalah waris, hadanah, wakaf, sedekah, dan baitul mal. Nah, barulah pada tahun 1970, aturan tentang pengadilan agama benar-benar diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-undang ini menjadi aturan dasar bagi pengadilan agama, maka perlu melihatnya lebih jauh lagi. Nah, apa itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970? Undang-undang ini menetapkan adanya 4 jenis pengadilan umum. Jadi pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara, Mahkamah Agung, dan itu sebagai lembaga tertinggi dan merupakan pengadilan banding bagi seluruh jenis pengadilan. Perkembangan pengadilan agama di Indonesia ditekankan pada dua hal, yaitu pada aspek fisik dan aspek hukum. Satu, aspek fisik itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, penyediaan bangunan dan perlengkapan kantor, yang penyediaan mobilitas untuk hakim pengadilan agama, mengangkat hakim pengadilan agama yang baru untuk menggantikan mereka yang pensiun, serta memperbanyak hakim pengadilan agama untuk seluruh Indonesia menangani kasus yang terus naik jumlahnya. Aspek hukum yang mencakup peningkatan kemampuan teknis dalam membuat keputusan hukum dengan cara meningkatkan pengetahuan serta keahlian hakim pengadilan agama, khususnya yang menyangkut undang-undang prosedur, substansi undang-undang dalam yurisdiksi pengadilan agama, metode pelaksanaan proses pengadilan, cara membuat keputusan dengan didasarkan pada keputusan yang tepat dan benar, didahului dengan ucapan atas nama kebenaran yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengawasan tingkah laku para hakim.
Proyek kompilasi hukum Islam selama 3 tahun terakhir ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam mengembangkan pengadilan agama saat di mana merupakan puncak bagi peradilan agama di Indonesia. Tampaknya sudah waktunya bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan berbagai hal yang belum didiskusikan dan dipecahkan secara menyeluruh, seperti masalah syariah yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Proyek kompilasi hukum Islam disebabkan belum adanya kompilasi dan kodifikasi hukum Islam yang dapat memberikan kepastian hukum bagi umat Islam Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan suatu proyek untuk mengkompilasi serta mengkodifikasi hukum Islam. Kompilasi dan kodifikasi ini bermaksudkan untuk memberi acuan bagi hakim pengadilan agama dan menangani kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umat Islam di Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 1985, Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama yang ditandatangani langsung di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Proyek yang didasarkan pada keputusan bersama ini kemudian dinamakan Proyek Pengembangan Hukum Islam melalui Jurisprudensi atau Proyek Kompilasi Hukum Islam. Tujuan proyek ini adalah mengkompilasikan aturan-aturan hukum Islam. Pelaksanaan proyek ini ditempuh melalui wawancara dengan ulama yang terkenal dan disegani, kompilasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia, kemudian pengumpulan dan seleksi argumen yuridis yang dipakai oleh pengadilan agama, pengumpulan argumen dari kitab-kitab fikih yang dibuat langsung oleh imam-imam mazhab, khususnya yang memiliki otoritas dan pengaruh besar terhadap masyarakat Islam, seperti Imam Syafi'i. Rancangan aturan hukum Islam yang menyangkut 3 bidang, yaitu perkawinan, waris, dan wakaf. Selanjutnya adalah hukum Islam dari negara Malaysia. Hukum Islam di Malaysia dengan diperkenalkannya hukum Inggris pada zaman penjajahan, posisi hukum Islam sebagai dasar negara pun berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa pasal tentang pelanggaran agama. Legislasi yang disediakan bagi administrasi hukum Islam dilaksanakan langsung oleh Kadi. Di Perak, hukum paling awal yang mengatur tentang hukum keluarga adalah registrasi tatanan perkawinan dan perceraian pada tahun 1885 dan aturan perceraian Islam pada tahun 1889. Di Selangor, telah diberlakukan pula pencatatan pernikahan dan perceraian Islam tahun 1885. Di Negeri Sembilan, hukumnya adalah aturan tentang mas kawin tahun 1886 dan ketentuan warisan Islam pada tahun 1893. Hukum-hukum ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Pencatatan Perkawinan dan Pernikahan Islam pada tahun 1900 di negara bagian Perak, Selangor, Pahang, dan Negeri Sembilan. Undang-undang tahun 1900 ini kemudian diganti dengan undang-undang yang sama pada tahun 1930, termasuk di dalamnya Undang-Undang Negara Federal Malaysia tahun 1935 yang sudah direvisi. Berkaitan dengan pelanggaran agama, ada beberapa ketentuan seperti ketentuan Islam tentang perzinaan di Perak tahun 1894, ketentuan tentang sembahyang di masjid pada hari Jumat di Perak tahun 1885, regulasi pencegahan perzinahan umat Islam Selangor pada tahun 1894, dan ketentuan tentang kedatangan di masjid Negeri Sembilan pada tahun 1887. Semua ketentuan ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Hukum Islam pada tahun 1904 di negara 4 bagian. Undang-undang ini diamandemen beberapa kali dan di Pahang, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Hukum Islam 1933. Kemudian pada tahun 1937, semua undang-undang di atas diganti dengan Undang-Undang Pelanggaran Agama Islam tahun 1937. Negara-negara bagian Malaysia juga menerapkan legislasi yang mencakup Dewan Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Hal ini pertama kali diterapkan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang tahun 1989. Di Perak, undang-undang ini digantikan tahun 1951 dengan Dewan Agama Islam dan adat istiadat Melayu tahun 1951 yang kemudian diamandemen pada tahun 1959 dan 1962. Pada tahun 1951, Perak juga memiliki Undang-Undang Baitul Mal, Zakat, dan Fitrah. Di Kedah, Undang-Undang Perkawinan Perceraian Islam disahkan pada 1913 yang menjelaskan tentang rincian aturan perceraian, khususnya menyangkut proses syikok. Undang-undang ini telah diamandemenkan beberapa kali, termasuk di dalamnya Undang-Undang Kedah yang sudah direvisi. Kedah juga mempunyai pengadilan undang-undang syariah yang pertama diundangkan tahun 1918, Undang-Undang Ketaatan Agama tahun 1911, serta Dewan Agama dan Adat Istiadat Melayu yang diundangkan tahun 1948. Legislasi Perlis didasarkan pada Undang-Undang Kedah. Di Terengganu telah dikeluarkan beberapa pemberitahuan dalam kaitannya dengan hukum Islam yang mencakup Undang-Undang Pengadilan tahun 1930, Undang-Undang Larangan Zina pada 1342 Hijriah, hukuman bagi pembangkang sholat Jumat, Undang-Undang Baitul Mal, pemberitahuan pembatalan perkawinan, pemberitahuan rujuk, aturan pengadilan agama, aturan puasa, dan jumiah mas kawin. Semua ini pada tahun 1937 diganti dengan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Islam pada tahun 1930. Islam dari negara Thailand.
Hukum Islam di Thailand, pemerintah Thailand pernah melakukan intervensi dalam sistem hukum dengan memperlakukan hukum sipil Thailand pada masyarakat Patani dan menggeser kedudukan hukum Islam. Melalui serangkaian perjuangan, pada akhirnya ditetapkan Kitab Hukum Keluarga Islam dan Kewarisan Islam yang berlaku khusus di wilayah Provinsi Selatan, yang meliputi Patani, Narathiwat, Yala, dan Saton. Intervensi sistem hukum ini juga diikuti dengan pembatasan kewenangan penegak hukumnya, Dato' Yuti Tams, yang hanya memiliki kewenangan menangani perkara pernikahan, perceraian, dan kewarisan Islam. Peradilan Islam juga digabungkan dalam peradilan sipil. Intervensi dalam pelembagaan hukum Islam dan bagaimana respon masyarakat hukum Islam di kerajaan Thailand. Kehadiran sistem hukum Siam juga mengubah kewenangan para kali sekaligus pembatasan berlakunya hukum Islam. Hukum Siam diberlakukan untuk semua persoalan, baik pidana maupun perdata. Namun hukum Islam dibatasi hanya berlaku untuk hukum keluarga yang meliputi masalah marital, yaitu nikah, talak, perzinaan, dan kewarisan yang terjadi di kalangan umat Islam atau perkara yang melibatkan Muslim di salah satu pihak. Meskipun Patani telah diberikan hak untuk memperlakukan hukum keluarga Islam, namun intervensi Siam terus dilakukan. Pada tahun 1929, pemerintahan Thailand membuat proyek untuk menyatukan hukum perkawinan kewarisan Islam dengan hukum Thailand. Upaya intervensi ini mencapai puncaknya pada tahun 1944, di mana hukum Thailand menggantikan hukum Islam. Meskipun upaya penyatuan hukum dilakukan, namun pemerintahan Thailand masih memberi ruang berlakunya hukum Islam, yaitu dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan. Dari referensi kitab yang dijadikan sumber menunjuk pengaruh mazhab Syafi'iyah dalam kitab tersebut, secara umum kandungan hukum di dalamnya dibagi dua bagian, yaitu bagian hukum perkawinan Islam dan bagian hukum kewarisan Islam. Kitab Hukum Islam ini diresmikan pada tahun 1946 berdasarkan surat edaran pemberlakuan hukum Islam di Patani, Narathiwat, Yala, dan Saton. Surat ketetapan ini merupakan pengakuan eksistensi hukum Islam sekaligus pembatasan berlakunya hukum Islam, baik dari segi materi hukum maupun wilayah hukum. Dalam hal hukum beracara yang digunakan tetap hukum Thailand. Pada tahun 1997, para tokoh agama bersama para politikus Muslim berusaha melakukan modifikasi hukum Islam guna mengadaptasikannya dengan konteks kekinian. Undang-undang Kerajaan Thailand, di mana pihak kerajaan pusat telah mengeluarkan undang-undang atau ketetapan kerajaan yang isinya: pertama, mengangkat seorang Muslim sebagai Chula Raj Menteri bagi negara Thailand yang berfungsi sebagai penasihat kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan. Kedua, membentuk jamaah jawatan kuasa Islam tertinggi bagi negara Thailand yang diketuai langsung oleh Chula Raj Menteri. Ketiga, membentuk jamaah kekuatan Islam bagi provinsi sebagai penasihat gubernur dalam berfungsi sebagai pengurus urusan agama Islam bagian provinsi. Dengan adanya undang-undang itu, maka lahirlah lembaga keagamaan di Thailand Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Thailand, pemerintah mengakui secara resmi hanya hukum perdata Islam lah yang berkaitan dengan keluargaan dan warisan saja. Itu pun diakui hanya di provinsi Thailand Selatan. Selanjutnya, hukum Islam dari negara Brunei Darussalam. Nah, syariat Islam secara keseluruhan di Brunei Darussalam, keberadaan agama Islam khususnya di secara konstitusi Brunei menegaskan bahwa agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penduduk Brunei yang mayoritas Melayu dan menjadi penganut agama Islam terbesar di Brunei dengan tetap memperhatikan kemajuan Islam yang berhaluan pada Ahlussunnah wal Jamaah. Di Brunei, selain sektor pendidikan dan perekonomian, syariat Islam begitu berpengaruh besar terhadap undang-undang Brunei. Penerapan syariat Islam di Brunei mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2014. Penerapan sanksi pidana syariat Islam juga dilakukan secara bertahap. Di antaranya ada 3 tahapan yang dilakukan pemerintahan Brunei. Yang pertama, pada mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti hamil di luar nikah, tidak menunaikan salat Jumat, dan yang kedua, pada tahapan ini meliputi hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman potong tangan dan pencambukan. Ketiga, pada penerapan ini direncanakan akan dilaksanakan pada pelaku hukuman yang lebih berat lagi, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana berupa sodomi dan perzinaan. Hukuman ini hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja yang berada di negara tersebut, yang jumlahnya sepertiga dari populasi keseluruhan rakyat Brunei. Dengan diberlakukannya penerapan syariat yang dianggap mampu untuk mengurangi angka kriminalitas dan perundangan modern yang pertama tentang Islam ialah enakmen Undang-Undang Islam tahun 1912. Akta ini terpakai kepada semua orang Islam dan serupa juga dengan perundangan Borneo Utara dan Sarawak pada masa itu. Undang-Undang Islam mengandungi campuran peraturan tempatan dan peraturan Islam. Dalam Section 3 menetapkan bersembahyang Jumat di masjid sebagai wajib dan sekiranya gagal berbuat demikian boleh didenda 50 sen setiap kali ingkar. Section 4 pula melarang melarikan anak.
Hukuman yang ditetapkan ialah penjara 6 bulan dan denda 2 kali ganda mas kawin yang biasa dibayar untuk perkawinan dengan anak darah yang sama tarafnya. Apabila seorang anak darah lari dari hidup dalam maksiat, dia boleh dipenjara sehingga 1 bulan dan ada jaminan dia akan berkelakuan baik. Dan pada masa ini akan datang hendaklah dibaca bersama dengan seksi 13 yang memberi kuasa kepada kadi untuk menyampaikan perbuatan tersebut. Jika dia gagal untuk memenuhi arahan tersebut, hukumannya ialah dipenjara 3 bulan dan bagi kesalahan kedua, dia boleh dibuang dari negeri tersebut. Berzina boleh dihukum penjara sehingga selama 1 tahun dengan denda sebanyak $250 Brunei. Nya adalah hukum Islam di Singapura. Nah, pada masa Kesultanan Islam sudah eksis di Singapura, dia disebut dengan Temasek antara abad 8 Masehi dan 11 Masehi. Sejak pertengahan abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, Singapura menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam melalui produksi, reproduksi, dan distribusi kitab-kitab cetak keagamaan dari wilayah Asia Tenggara maupun Timur Tengah serta Eropa. Hukum Islam di Singapura pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS, yaitu Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Singapura menganut sistem sekuler, di mana pemerintah menerapkan netralitas terhadap semua agama yang ada. Berkenaan dengan hadirnya MUIS, pada bulan Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam yang biasa disingkat dengan AMLA, yang mengantar pada suatu tahap baru dalam sejarah perundangan dan administrasi Islam di negara ini. MUIS yang berada di bawah undang-undang tersebut dibentuk pada tahun 1968. MUIS merupakan suatu badan hukum yang mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan agama Islam di Singapura. Antara lain memusatkan terhadap pengumpulan zakat yang pada awalnya ditangani oleh masjid-masjid lokal di Singapura. Selain itu juga mengambil alih administrasi wakaf. Kemudian MUIS juga bertanggung jawab untuk komite fatwa dan menjadi panitia haji. Sementara itu, untuk penerapan hukum Islam di Singapura dapat dilihat antara lain dalam upacara pernikahan. AMLA menggariskan bahwa orang yang ingin menikah harus mencapai usia 16 tahun. AMLA juga mengharuskan suami yang ingin menikah lagi atau beristri lebih dari satu untuk membuat permohonan khusus yang menyatakan alasan-alasannya serta membuat pernyataan yang menunjukkan kesanggupannya untuk menghidupi 2 istri atau lebih. Sementara untuk kepentingan administratif, AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat. Pasangan suami istri tersebut juga harus mengisi lembaran yang sudah ditentukan. Kualifikasi hukum Islam di Singapura pada tahun 1966, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam tahun 1966, The Administration of Muslim Law. Sebelum rancangan undang-undang tersebut diterima, umat Islam dari berbagai suku dan mazhab diberi kesempatan untuk membuat perwakilan untuk menghadap komite pemilihan parlemen untuk mengungkapkan pandangannya terhadap undang-undang tersebut. Setelah rancangan tersebut diterima dan undang-undang administrasi hukum Islam diberlakukan, undang-undang tersebut mengalami beberapa kali amandemen sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Agama Islam yang digariskan oleh undang-undang tersendiri. AMLA merupakan pengundangan hukum Islam. Namun demikian, administrasi ini bukanlah hukum Islam itu sendiri. Akta ini memberikan ruang yang fleksibel bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama, dan pencatat perkawinan Islam dalam menerapkan hukum syariat. Kemudian yang terakhir, hukum Islam yang berasal dari negara Filipina. Hukum Islam di Filipina, yang dimana ide kodifikasi hukum perseorangan Islam di Filipina telah muncul dalam Akta nomor 787 Komisi Filipina pada tahun 1903. Bab 13 dari akta ini menyebutkan tentang kewenangan Majelis Legislatif Provinsi Moro. Yang pertama, untuk membuat undang-undang dengan mendaftar dan mengkodifikasikan hukum adat Moro yang diterapkan untuk orang-orang Moro di berbagai wilayah Provinsi Moro, serta jika telah selesai membuat hasil kodifikasinya dalam bahasa Inggris, Arab, atau bahasa lokal di mana dianggap perlu. 2. Untuk membuat undang-undang bagi kepentingan pengaturan serta prosedur pengadilan wilayah untuk menimbang dan memutuskan tindak perdata dan pidana yang terjadi di antara orang Moro, antara anggota suku dan Kristen, serta antara orang Moro dan suku dan Kristen. Aturan ini akhirnya digantikan oleh aturan yang termuat dalam Akta nomor 1283. Tujuannya adalah untuk mengubah serta memodifikasi Undang-Undang Pokok Sipil dan Kriminal Kepulauan Filipina agar sesuai dengan kondisi lokal orang Moro, serta membuat undang-undang tersebut sesuai dengan praktik serta penggunaannya pada budaya setempat, termaktub pada bab 6 Akta nomor 1283. Pemerintah Filipina tentu mengetahui sifat hukum pribadi serta prinsip-prinsip hukum adat serta aturan-aturan yang ada pada masa rezim persemakmuran dan masa republik. Kemudian ada Code of Muslim Personal Law. Code of Muslim Personal Laws adalah undang-undang yang diumumkan oleh Presiden Ferdinand Marcos melalui Presidential Decree 1083
yang di dalamnya terdapat pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa mengakui sistem hukum muslim di Filipina sebagai bagian dari hukum negara agar institusi Islam lebih efektif. Nah, mengkodifikasi hukum perada muslim yang dimana mengatur administrasi dan penegakan pembentukan pengadilan syariah secara konstitusional, bahwa Code of Muslim Personal Laws dalam Presidential Decree mengacu pada pasal 17 bagian 11 dari Konstitusi Filipina tahun 1973 yang menjelaskan bahwa negara harus mempertimbangkan adat istiadat, tradisi, kepercayaan, dan kepentingan komunitas budaya nasional dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara. Adapun isi dari Code of Muslim Personal Laws adalah buku 1 yang terdiri dari 1 sampai 7 pasal yang berisi tentang ketentuan umum, buku 2 terdiri dari 88 pasal yang berisi tentang perkawinan, perceraian, dan hubungan keluarga. Buku yang ketiga terdiri dari 89 sampai 136 pasal yang berisi kewarisan. Buku 4 terdiri dari 137 sampai 168 pasal yang berisi tentang pengadilan syariah dan penyelesaian sengketa. Buku 5 yang terdiri dari pasal yang berisi aturan untuk berpindah ke agama Islam, kalender muslim, ketentuan lain, dan peralihan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai hukum-hukum Islam yang ada di Asia Tenggara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap pengucapan ataupun kekurangan materi, karena kesalahan itu berasal dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.